Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ainun Lestari dengan NIM 200209501062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pointer. Adapun definisi dari pointer yaitu pointer atau variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat ini merupakan lokasi dari variabel lain di dalam memori. Dengan kata lain, pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Suatu pointer di dalam program dimaksudkan untuk menunjuk ke suatu alamat memori. Misalnya, suatu variabel X yang bertipe data integer dengan nilai 12 dan disimpan di memori pada alamat 0xFFF2, di mana P adalah pointer yang disimpan dalam alamat memori 0xFFFA, maka nilai yang ada di dalam alamat 0xFFFA adalah alamat dari variabel X, yaitu 0xFFF2. Pointer terdiri dari dua, yaitu reference, di mana di sini dia itu dilambangkan dengan bintang yang berfungsi untuk menyimpan alamat dari variabel di memori. Yang kedua yaitu di reference yang dilambangkan dengan tanda dan, di mana di sini dia berfungsi untuk mengetahui alamat dari sebuah variabel. Yang selanjutnya itu contoh sintaksnya. Di sini misalnya integer A. Sintaks yang ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel A yang akan diketahui alamatnya. Kemudian yang selanjutnya itu integer B, di mana sintaks yang ini berguna untuk mendeklarasikan pointer dengan bertipe data integer yang dilabeli dengan variabel B, di mana variabel B ini berfungsi untuk menyimpan alamat pada variabel memori. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tanda bintang seperti ini itu disebut reference yang berfungsi untuk menyimpan alamat pada variabel memori. Kemudian yang selanjutnya yaitu A sama dengan di reference B. Sintaks yang ini berfungsi untuk menyimpan alamat B di pointer A. Nah, selanjutnya yaitu B sama dengan 10, di mana sintaks yang ini digunakan untuk menyimpan nilai 10 di variabel B. Ini adalah contoh sintaks yang jika kita ingin menjalankannya. Kemudian kita masuk di yang selanjutnya, yaitu contoh programnya. Adapun programnya dapat kita lihat sebagaimana gambar yang telah tertera di atas, dan outputnya dapat kita lihat. Baik, untuk lebih jelasnya, langsung saja saya akan jelaskan di aplikasi. Ini adalah program yang sudah saya buat tadi, di mana di sini kita menginputkan nilai integer A sama dengan 10. Di sini variabel A itu memiliki tipe data integer dengan nilainya yaitu 10. Nah, di sini jika kita ingin mengetahui di manakah nilai dari variabel A ini, nilai 10 ini tersimpan di dalam memori, maka kita membutuhkan pointer dengan menggunakan dua buah operator yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu reference dan dereference. Nah, di sini juga kita menginputkan integer B untuk membandingkan apakah nilai integer A dan integer B ini memiliki nilai yang sama ketika dijalankan atau beda. Nah, di sini juga kita menginputkan nilai integer C yang hasilnya itu atau sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ainun Lestari dengan NIM 200209501062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pointer. Adapun definisi dari pointer yaitu pointer
atau variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat ini merupakan lokasi dari variabel lain di dalam memori. Dengan kata lain, pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Suatu pointer di dalam program dimaksudkan untuk menunjuk ke suatu alamat memori. Misalnya, suatu variabel X yang bertipe data integer dengan nilai 12 dan disimpan di memori pada alamat 0xFFF2, di mana P adalah pointer yang disimpan dalam alamat memori 0xFFFA, maka nilai yang ada di dalam alamat 0xFFFA adalah alamat dari variabel X, yaitu 0xFFF2. Pointer terdiri dari dua, yaitu reference, di mana di sini dia itu dilambangkan dengan bintang, yang berfungsi untuk menyimpan alamat dari variabel di memori. Yang kedua yaitu di reference yang dilambangkan dengan tanda dan, di mana di sini dia berfungsi untuk mengetahui alamat dari sebuah variabel. Yang selanjutnya itu contoh sintaksnya. Di sini misalnya integer A. Di sini itu dia di sini dia di sini sintaks yang ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel A yang akan diketahui alamatnya. Kemudian yang selanjutnya itu integer B, di mana sintaks yang ini berguna untuk mendeklarasikan pointer dengan bertipe data integer yang dilabeli dengan variabel B, di mana variabel B ini berfungsi untuk menyimpan alamat pada variabel memori tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tanda bintang seperti tanda bintang seperti ini itu digunakan untuk ini itu disebut reference yang berfungsi untuk menyimpan alamat pada variabel memori. Kemudian yang selanjutnya yaitu A sama dengan di reference B. Sintaks yang ini berfungsi untuk menyimpan alamat B di pointer A. Yang selanjutnya yaitu B sama dengan 10, di mana sintaks yang ini digunakan untuk menyimpan nilai 10 di variabel B. Ini adalah contoh sintaks yang jika kita ingin menjalankannya. Kemudian kita masuk di yang selanjutnya, yaitu contoh programnya. Adapun programnya dapat kita lihat sebagaimana gambar yang telah tertera di atas, dan outputnya dapat kita lihat. Baik, langsung saja. Untuk lebih jelasnya, langsung saja saya akan jelaskan di aplikasi Dev C++. Baik, ini adalah program yang sudah saya buat tadi, di mana di sini kita menginputkan nilai integer A sama dengan 10. Di sini nilai integer A itu variabel A itu memiliki tipe data integer dengan nilainya yaitu 10. Dan juga kita menginputkan jika kita ingin, nah di sini jika kita di sini jika kita ingin seperti yang sudah saya jelaskan di sini, gimana sih tadi bilang itu? Nah, di sini jika kita ingin mengetahui di manakah nilai 10, di manakah nilai dari variabel A ini, nilai 10 ini tersimpan di dalam memori, maka kita membutuhkan pointer dengan menggunakan dua buah operator yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu reference dan dereference. Nah, di sini juga kita menginputkan integer B untuk memudahkan kita di dalam membandingkan apakah nilai integer A dan integer B ini memiliki
nilai yang sama ketika dijalankan atau beda. Nah, di sini juga kita menginputkan nilai integer C yang hasilnya itu atau sama dengan nilai dari variabel A. Kemudian di sini juga kita menginputkan integer D yang nilainya itu nanti ketika kita run, maka nilainya itu sama dengan nilai yang diinput di C. Nah, di sini cout alamat A kita gunakan untuk memanggil alamat A, B, C, dan D. Langsung saja kita compile and run. Nah, tidak ada masalah. Nah, ini hasil output yang keluar ketika kita jalankan program ini, di mana alamat yang ada di A dan B itu berbeda dan tidak mungkin sama. Sama halnya dengan ketika kita alamat rumah kita dengan alamat rumah tetangga kita tidak mungkin sama, karena jika sama maka akan menimbulkan satu permasalahan ketika seorang kurir atau mengirimkan suatu paket. Ada dua buah rumah yang memiliki alamat yang sama, maka kurir paket ini akan bingung paket yang dibawanya akan dikirimkan ke alamat yang mana. Jadi alamat itu tidak boleh sama antara alamat yang satu dan yang kedua. Di sini di bagian C-nya yang ini outputnya itu sama dengan yang ada di A, karena tadi kita memasukkan di sini bahwa nilai C itu sama dengan nilai yang ada di A. Nah, di sini D itu hasilnya 10, karena di sini kita inputkan bahwa nilai D itu sama dengan nilai reference C, di mana nilai C itu sama dengan nilai A dan nilai yang ada di A itu adalah 10. Jadi di sini outputnya adalah 10. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga bisa menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman sekalian. Terima kasih karena telah menonton video saya hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.